Di antara tiga itu Pak Anies yang paling tinggi pendidikan formalnya, sampai PhD, sampai guru besar dibandingkan dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo Subianto. Pak Anies mungkin ya, karena dia latar belakang sebagai cendekiawan, sebagai akademisi dan intelektual, dia cukup bisa merumuskan persoalan-persoalan itu, walaupun saya tidak, atau mungkin karena keterbatasan saya belum membaca apa yang dia tuliskan atau yang dia rumuskan. Pak Ganjar saya belum melihat sama sekali. Jadi menyadari di Jakarta salah satu masalah mendasar adalah soal hunian. Hampir 50% penduduk kota ini tinggal dengan mengontrak, bukan memiliki rumah sendiri. Sementara nilai properti di Jakarta mengalami peningkatan yang amat tinggi. Di antara semua kota di Indonesia, Jakarta merupakan tempat di mana bila kita memiliki properti, maka peningkatannya sangat signifikan. Karena itu, bila separuh dari warga memiliki properti, separuh tidak punya properti, sementara kenaikan nilai properti berjalan secara signifikan, maka yang terjadi bukan warga tidak punya rumah saja, tetapi ketimpangan antara yang memiliki properti dan yang tidak memiliki properti, ketimpangan itu makin hari makin lebar. Mereka yang tidak punya properti makin tahun makin tertinggal kesejahteraannya, karena mereka tidak terbawa di dalam eskalator peningkatan harga properti. Karena itu, menyaksikan problem yang sudah menahun itu, bila pemerintah hanya menyiapkan rumah untuk disewa, maka dia memang membereskan persoalan jangka pendek. Ada rumah, ada tempat tinggal. Tetapi ketimpangan dan ketertinggalan itu tidak selesai. Kenapa? Karena yang tinggal di rumah sewa, dia tidak terbawa di dalam eskalator peningkatan nilai properti tadi. Karena itu, solusi yang harus diberikan adalah mencari terobosan agar warga yang biasanya hanya menyewa tapi bisa menjadi pemilik. Apa kendalanya di situ? Ternyata kendalanya bukan ketidakmampuan untuk membayar kredit bulanan, tapi kendalanya adalah ketidakmampuan untuk membayar uang muka. Karena uang muka itu mensyaratkan penabungan yang cukup panjang. Bagi mereka yang usianya masih relatif muda, baru memulai keluarga baru, belum tentu mereka punya modal untuk disimpan sebagai tabungan menjadi down payment atau DP atau uang muka. Di sini kemudian pemerintah turun tangan, menyaksikan masalah yang kalau dalam sosial disebut namanya ini masalah struktural. Ini bukan masalah kultural, ini masalah struktural. Ada aturan main yang membuat mereka yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk setara, tapi karena aturan, bukan karena semata-mata kemampuan. Lalu pemerintah turun tangan. Programnya adalah menawarkan skema pembiayaan di mana warga bisa membeli unit rumah tanpa menggunakan uang muka. Karena itu diistilahkan DP 0 rupiah. Ketika pertama kali ini diluncurkan, disampaikan banyak yang pesimis bahwa mana mungkin itu bisa dikerjakan. Dan apa yang terjadi? Ternyata minatnya banyak, penyelenggaraan yang memungkinkan, dan hari ini itu semua terjawab. Samawa berdiri tegak di depan kita semua. Sekarang tanggung jawab kita adalah memperluas ini. Ini adalah pembukaan, inilah awal. Dan dengan adanya program ini, maka kita berharap mereka yang dahulunya bisa tinggal tapi tak terbawa di dalam eskalator peningkatan nilai properti, mereka sekarang masuk di situ. Di Jakarta sama-sama tinggal di sini, penghasilannya sama, kerjanya sama, tapi yang satu punya rumah, yang satu sewa rumah. Setelah 10 tahun, maka nilai
asetnya, nilai kekayaannya berbeda sekali. Mereka yang punya rumah terangkat karena adanya peningkatan nilai yang tadi saya sampaikan. Jadi program ini bukan sekedar menyediakan rumah hari ini, bukan hanya sekedar memberikan akses pembiayaan hari ini. Program ini adalah dalam jangka panjang membereskan ketimpangan yang ada di DKI Jakarta ini. Karena itu saya selalu menggarisbawahi bahwa penekanan kita adalah pada aspek keadilan sosial. Karena mengapa Republik ini hadir? Republik ini hadir untuk membereskan masalah keadilan sosial. Program seperti ini adalah sebuah program dikerjakan dengan mekanisme pasar, tapi dengan tujuan sosial. Tujuan sosial tidak dikerjakan lewat subsidi-subsidi yang tidak berorientasi pasar, tidak. Secara mekanisme ini adalah mekanisme komersial, ada aturan perbankan, tetapi potret bingkai besarnya ini membereskan soal keadilan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa bagaimana pengakuan dari Profesor Yusril Izzra Mahendra yang menyebutkan bahwa Anies itu adalah cendekiawan yang sangat cerdas, sangat luar biasa, sangat mempunyai potensi yang memadai, teman. Ini menurut saya bahwa pernyataan seorang profesor yang sangat perlu dipercaya, ya, sebab Anies ya memang tokoh yang seperti itu, ya, orang yang sangat pintar, cerdas, sangat luar biasa. Bagaimana keberadaan Anies di Indonesia ini, teman-teman, membuat perubahan yang luar biasa, ya. Kalau kita lihat kemarin bagaimana ia mengikuti kontestasi Pilpres yang sangat-sangat luar biasa, walaupun kalah, Anies tetap menjadi tokoh yang fenomenal, tokoh yang diminati, tokoh yang dihargai. Saya teringat bagaimana Anies Baswedan dicegal di Jakarta, bagaimana ia kemudian tidak bisa maju sebagai calon gubernur, walaupun mempunyai elektabilitas yang sangat-sangat tinggi, elektabilitas yang sangat-sangat di atas para calon yang lain. Namun sayang, ya, Anies tidak bisa melanjutkan pencalonannya karena ia tidak ada partai yang mendukung. Ini berarti bahwa ya, sama seperti yang dikatakan oleh Anies, ya. Anies mengatakan ya tidak ada partai yang tidak dikuasai oleh penguasa, teman-teman, sehingga Anies kemudian tidak bisa maju sebagai calon. Dan kemudian itulah yang menjadi semangat Anies dan para relawannya untuk membuat sebuah partai, ya, dan dimulai dari Ormas Gerakan Rakyat akan membuat sebuah partai yang akan membawanya kepada calon presiden nantinya, teman. Saya yakin kalau Gerakan Rakyat ini akan menjadi sebuah partai, tentu banyak sekali hal yang bisa dikerjakan oleh partai ini, teman-teman, ya. Akan menjadi membawa gagasan perubahan, ya, untuk Indonesia lebih baik. Dan kalau kita melihat ya saat ini bagaimana gerakan perubahan Anies terus menyala, ya, banyak sekali kader-kader yang masuk, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar, ya.